Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pembelajaran informal yang selalu dan seumur hidup akan kita alami, itu adalah melalui pengalaman kehidupan kita. Dan sebagai orang percaya, pengalaman-pengalaman tersebut agar kita melihat pengharapan yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, Tuhan menghendaki agar kita mengenali diri kita sendiri, sehingga kita pun selalu sadar sampai sejauh mana saya mengasihi dan percaya kepada Tuhan. Tuhan dapat mengizinkan kita mengalami hal yang tidak kita harapkan. Tentu, saudara masih ingat bagaimana Tuhan menguji Abraham untuk mempersembahkan Ishak kepada Tuhan. Sehingga melaluinya Abraham tahu siapakah diri dia di hadapan Tuhan. Saudara, peristiwa-peristiwa yang kita alami dalam hidup kita itu adalah pelatihan bagi iman kita. Namun juga dapat menjadi diagnostik atau gambaran siapakah kita yang sesungguhnya. Oleh karena itu, marilah kita selalu bersyukur untuk apa yang kita alami yang diizinkan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah bermaksud mencelakakan kita, melainkan agar kita menyaksikan Tuhan yang kita percaya. Saudara, mari kita membaca 2 Tawarikh pasal yang ke-16. Pada tahun ke-36 pemerintahan Asa, majulah Baesa, Raja Israel hendak berperang melawan Yehuda. Ia memperkuat Rama dengan maksud mencegah lalu lintas kepada Asa, Raja Yehuda. Lalu Asa mengeluarkan emas dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan dan dari perbendaharaan rumah raja dan mengirimnya kepada Ben-Hadad, Raja Aram yang diam di Damsyik dengan pesan, "Ada perjanjian antara aku dan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Ini kukirim emas dan perak kepadamu. Marilah, batalkanlah perjanjianmu dengan Baesa, Raja Israel, supaya ia undur daripadaku." Lalu Ben-Hadad mendengarkan permintaan Raja Asa. Ia menyuruh panglima-panglimanya menyerang kota-kota Israel dan mereka memukul kalah Iyon dan Abel-Maim dan segala tempat perbekalan kota-kota di Naftali. Segera sesudah Baesa mendengar hal itu, ia berhenti memperkuat Rama. Ia menghentikan usahanya itu, tetapi Raja Asa mengerahkan segenap orang Yehuda yang harus mengangkat batu dan kayu yang dipergunakan Baesa untuk memperkuat Rama itu. Ia mempergunakannya untuk memperkuat Geba dan Mispa. Pada waktu itu datanglah Hanani, pelihat itu, kepada Asa, Raja Yehuda, katanya kepadanya, "Karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya? Kereta dan orang berkudanya sangat banyak. Namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu karena engkau bersandar kepadanya. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan." Maka sakit hatilah Asa karena perkataan pelihat itu, sehingga ia memasukkannya ke dalam penjara, sebab memang ia sangat marah terhadap dia karena perkara itu. Pada waktu itu Asa menganiaya juga beberapa orang dari rakyat. Sesungguhnya riwayat Asa dari awal sampai akhir tertulis dalam kitab Raja-Raja Yehuda dan Israel. Pada tahun ke-39 pemerintahannya, Raja Asa menderita sakit pada kakinya yang kemudian menjadi semakin parah. Namun dalam kesakitannya itu ia tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan tabib-tabib. Kemudian Asa mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya. Ia mati pada tahun ke-41 pemerintahannya dan dikuburkan di kuburan yang telah digali baginya di kota Daud. Mereka membaringkannya di atas petiduran yang penuh dengan rempah-rempah dan segala macam rempah-rempah campuran yang dicampur menurut cara pencampur rempah-rempah, lalu menyalakan api yang sangat besar untuk menghormatinya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Raja Baesa itu adalah Raja Israel. Dia siap berperang melawan Raja Asa, Raja Yehuda.
Dan ketika kita baca dalam firman Tuhan, maka kita melihat Raja Asa begitu khawatir dan takut. Dan apa yang dilakukan oleh Raja Asa, maka dia memohon pertolongan Raja Ben-Hadad, orang Aram itu, yaitu dari bangsa Aram. Melalui pertolongan Raja Aram, maka Raja Asa aman dari serangan Raja Baesa. Namun, apakah artinya bagi kehidupan pemerintahan Asa kemudian? Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, permasalahan di dalam kehidupan kita itu merupakan ujian atas iman kita. Saudara, firman Tuhan berkata, pada waktu itu datanglah Hanani pelihat itu kepada Asa, Raja Yehuda, katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya? Kereta dan orang berkudanya sangat banyak. Namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, karena engkau bersandar kepadanya. Saudara, kalau kita baca kisah ini, maka kita bisa menyimpulkan Raja Asa tidak pernah belajar dari sejarah. Saudara, dia belum lama menang perang menghadapi orang Ethiopia yang jumlahnya jutaan, saudara. Dengan pasukan berkuda yang banyak. Dibandingkan dengan lawannya sekarang Raja Baesa mungkin tidak berimbang dengan lawan yang dia hadapi, yaitu Ethiopia. Namun dari sini kita tahu, saudara, seberapa jauh Raja Asa itu bergantung kepada Tuhan. Ketika dia tahu Raja Baesa, Raja Israel mau menyerang kerajaan Yehuda, Alkitab tidak mencatat Raja Asa mencari wajah Tuhan. Tetapi Raja Asa mencari Raja Ben-Hadad bangsa Aram itu. Saudara, pelihat memberitahukan kepada dia, karena engkau tidak bersandar kepada Tuhan yang telah menolong engkau dalam perang melawan Ethiopia, maka kerajaan Aram itu luput dari tanganmu. Dan kemudian engkau akan mengalami peperangan demi peperangan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hidup kita, kita tidak pernah luput daripada permasalahan hidup kita. Tuhan izinkan dalam hidup kita. Seringkali kita bertanya, mengapa ya Tuhan? Mengapa ya Tuhan saya selalu bertemu dengan permasalahan? Saudara, permasalahan yang kita hadapi adalah sebagai ukuran atau sebagai ujian kepada iman kita. Apakah kita senantiasa mengingat pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan, bagaimana Tuhan menolong kita? Maka permasalahan berikutnya menggambarkan apakah kita belajar dari semuanya itu. Saudara, permasalahan hidup kita, supaya kita semakin hari semakin bertumbuh, semakin melihat karya Tuhan dalam hidup kita. Justru dalam permasalahan itu, kita lebih peka bagaimana Tuhan menolong hidup kita. Di situ, saudara, iman kita bertumbuh, semakin bersandar dan percaya kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, kita harus berhati-hati merasa diri ini mampu dan tidak perlu lagi bersandar kepada Tuhan, karena kita merasa berhasil dengan kemampuan kita. Sebab hal itu merupakan awal dari permasalahan hidup kita di kemudian hari. Saudara, firman Tuhan berkata begini, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh, oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Saudara, Raja Asa bisa terhindar dari serangan Raja Baesa dengan mencari kekuatan dari Raja Ben-Hadad. Dan dia tidak mencari Tuhan. Dan saudara, di dalam hidup Raja Asa, maka Raja Asa tidak lagi mencari wajah Tuhan dalam permasalahan hidupnya. Dalam sakit penyakitnya, dia tidak mencari Tuhan. Karena dia merasa dia sanggup melakukan segala sesuatu dengan kekuatan dirinya. Namun satu hal, saudara, yang terjadi dalam hidupnya, maka di dalam kehidupan selanjutnya,
Dia menghadapi permasalahan demi permasalahan, yaitu peperangan demi peperangan. Karena satu saja masalah hidup dia, yaitu dia tidak mencari Tuhan dalam hidupnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita bisa jatuh ke dalam lubang yang sama sebagaimana Raja Asa. Yaitu ketika kita merasa keberhasilan kita itu karena kita mampu. Karena ada pertolongan orang lain. Karena ada sumber-sumber lain. Dan mata kita silau dengan semua pertolongan itu sampai kita lupa. Pertolongan yang sesungguhnya datang daripada Tuhan. Dan saudara, dari situ kita mulai tidak lagi mencari wajah Tuhan. Kita tidak lagi bergumul dengan doa. Kita tidak lagi minta pimpinan Tuhan. Kita tidak lagi berseru kepadanya. Kita tidak lagi mencari kehendak Tuhan. Kita tidak lagi merenungkan firman Tuhan. Saudara, itu awal daripada kejatuhan hidup kita. Itu awal dari permasalahan-permasalahan yang kita akan temui dalam hidup kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita harus sangat waspada ketika kita mulai berhasil dan kita merasa kita mampu. Dan kita mulai tidak lagi mencari Tuhan dalam hidup kita. Saudara, kita harus waspada untuk hal itu. Karena kita masuk ke dalam wilayah yang sangat berbahaya. Ketika domba-domba itu berjalan sesat semaunya sendiri. Dia tidak lagi mengikuti gembala. Dia sedang berada dalam zona berbahaya. Mari kita waspada, saudara. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan memberkati firman Tuhan yang mengingatkan kami supaya kami selalu bersandar Tuhan dalam segala apa yang kami alami. Karena kami tahu ya Tuhan, pertolongan yang sesungguhnya berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.